punya suara, dan warga negara yang berkumpul dan berdaya bisa memaksakan penguasa untuk melakukan itu. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, memastikan sistem demokrasi itu berjalan. Karenanya jangan mau ditipu-tipu bilang presiden 3 periode, please deh. Ada kelompok-kelompok yang sepertinya untouchable, powerful, ya. Kelompok-kelompok yang tak tersentuh oleh hukum, ya. Walaupun sudah dilaporkan berkali-kali, ya tidak diproses juga. Sementara kelompok-kelompok yang so-called oposisi itu mudah sekali diproses dan mudah sekali ditahan. Bahkan untuk hal yang sepele pun bisa ditahan. Ya banyaklah, ya. Ada Munarman, ada Edi Mulyadi, ada Habib Bahar, ada Habib Rizik dan lain sebagainya yang so-called disebut sebagai orang yang katakanlah kritis dengan kekuasaan. Tapi ada kelompok lain yang setiap hari nimpe orang. Tiap hari bisa nimpe orang, ya. Nimpe itu bahasa Betawi, ya. Tapi nggak diapa-apakan. Nah, rupanya Ade Armando mungkin mau testing the water, ya. Sejauh mana sebenarnya dia memiliki pengaruh misalnya di massa atau punya popularitas. Nah, tapi tidak tahu kenapa hasilnya kemudian justru dia dianiaya dan digebukin, ya, bahkan ditelanjangi, ya, hampir telanjang. Jadi seperti itu. Tentu Ade datang ke situ dengan pikiran bahwa dia seida dengan mahasiswa, yaitu menolak 3 periode. Tetapi yang tidak dianalisis adalah bahwa kapasitas Ade Armando tidak lagi dilihat
dengan kacamata yang akademis bahwa Ade adalah seorang dosen. Yang dicitrakan di publik Ade adalah influencer, Ade adalah buzzer. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa terjadi kekerasan. Kalau misalnya Ade bukan buzzer, bukan influencer, maka orang akan anggap oke, ada Ade Armando, mari kita debat. Tapi bagi publik yang mengalami semacam sebetulnya demagogi selama ini, istilah buzzer dan istilah influencer itu dianggap sebagai penjilat pengabdi istana yang berupaya untuk memanipulasi data dan fakta. Jadi itu intinya, kita mesti baca itu. Dan itu yang seharusnya kita pertanyakan, kenapa selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus-menerus istilah buzzer influencer ini berlangsung. Kan itu intinya, kan itu poin saya yang pertama. Yang kedua, tentu orang juga mendefinisikan Ade sebagai Islamofobis. Bukan adeknya, tetapi kelompok Ade, kelompok beliau ini. Itu yang mesti kita baca sebagai psikologi sosial. Kita nggak mungkin selesaikan soal ini kalau sekedar menganggap bahwa Ade adalah korban. Iya, Ade adalah korban, tapi di belakang itu ada teks psikososial, itu pakai istilah teknis saja, istilah akademis, teks psikososial yang mengendap pada masyarakat kita. Itu menunjukkan bahwa dari awal katanya kita Assalamualaikum. Satu lagi yang harus kita cermati dari pengeroyokan Bang Ade Armando. Perhatikan salah satu pengeroyok ini. Pelaku menginjak-injak Bang Ade Armando. Ade Armando udah mati. Ini dari Instagram pelaku. Ini di screenshot dari grup WA relawan Anies. Bisa kita lihat mereka merayakan penganiayaan Ade Armando, bahkan mengharapkan agar bisa terjadi lagi kepada Denny Siregar atau saya. Ini salah satu buzzer Anies Baswedan yang juga komisaris Ancol, Gais Khalifah. Bisa kita lihat tweetnya seolah sedang bersukacita Bang Ade Armando babak belur. Jadi jelas ya sikap pendukung Anies Baswedan terhadap penganiayaan Bang Ade Armando. Pak Anies Baswedan pernah berkata perilaku pendukung itu mewakili sosok yang didukung. Jadi jelas ya, jangan tertipu dengan pencitraan Anies Baswedan. Pendukungnya saja sepertinya pro terhadap kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Kang Dede ungkap isi WA mengerikan di demo mahasiswa. Ini mengerikan, Pak Polisi. Usut tuntas. Malam ini juga tim akan bergerak. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Mudah-mudahan kelompok pelaku ini bisa segera kita ungkap. Saya pastikan mahasiswa yang bergerak hari ini tidaklah bersama masyarakat, tidaklah bersama rakyat sebagaimana dulu tahun 98. Tetapi gerakan Anda hari ini sama mengikuti alur orang-orang yang terlibat dengan ormas terlarang di tanah air. Jadi Anda brengsek, Anda kurang ajar. Yang pengkhianat bukanlah Jokowi, melainkan Anda itulah pengkhianat. Dan Anda itulah kurang ajar. Berani-beraninya Anda katain seorang pemimpin bangsa ini sebagai pengkhianat. Anda itu siapa? Anda hanyalah seorang mahasiswa yang belum tentu juga hidupmu nanti berguna untuk bangsa dan negara ini. Tunjukkanlah etika dan tata kerama, moralitas yang baik sebagai seorang. Nah sekarang jangan ngarapin mereka. Kita ini lewat pusat analisis data nih ngapain? Aku cuma ngumpulin data-data aja. Data udah jelas kayak begini kok. Justru lewat podcast ini atau lewat wawancara ini oleh Zoom ini yang punya kesadaran, ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Saya udah gerakin yang saya punya, tapi kan nggak seberapa. Ayo kita sama-sama. Ini peluang melawan kezoliman. Jadi terang-terangan gitu loh. Karena politik itu harus begitu. Jangan politik itu mereka main-main politik dengan cara-cara jahat, curang. Kita ikut-ikutan juga, pura-pura baik, pura-pura ini enggak, kita ditangkap ya ditangkap, harusnya begitu. Enggak perlu lagi mikirin kita ditangkap. Kalau mau gerakan jangan mikirin hukum. Kalau mikirin hukum pasti ditangkap. Nah, itu logika yang sederhana. Kok juga podcast sebagai host luar biasa kok. Selamat Sugianto ya.
Jangan cari selamat kok, walaupun nama kau selamat gitu. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu ya. Habib Rizik juga punya kapasitas perintah FPI, kepung DPR, selesai. Saya sudah, tapi kan saya jujur, tahu diri, nggak banyak masa saya, yang ada masya Allah aja gitu ya. Saya sudah perintah, minimal HMI MPO saya, minimal PPMI, semua yang dengar saya udah perintah dan saya udah bentuk namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tiap hari kita demo, tangkap si Luhut, tangkap si ini. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini, rasakan ditindas gitu loh. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong, udah jelas pelanggarannya. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Udah itu aja lah, lama-lama nggak analisa, omong kosong aja semua itu. Terus nggak ada yang mau action. Kapan actionnya? Kalian juga jangan omdo aja. Kalian ini onani intelektual aja. Kok enak aja mikir analisis. Oh pusat kaji data. Itu aja. Dari dulu itu.